Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gigi, Pak Rangga, dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas mandiri untuk pertemuan ke-11, yang mana kita diminta untuk membuat channel baru pada thingspeak.com dengan spesifikasi bisa menerima 5 nilai sensor sekaligus. Dan kemudian kita juga diminta untuk menjalankan program dummy pada Jupyter Notebook. Ini sudah saya siapkan Jupyter Notebooknya, yang mana programnya ada di GitHub-nya Pak Gigi. Kita bisa lihat di file thingspeak.py. Nah, kemudian dari situ setelah kita menjalankan program dummy pada Jupyter Notebook, kita diminta untuk memperlihatkan visualisasi data pada channel ThinkSpeak kita. Nah, untuk saat ini kita akan mencoba kasus untuk monitoring tambak udang atau tambak ikan atau tambak apapun itu, yang mana kita akan mencoba untuk memonitoring suhunya, kemudian pH-nya, kemudian demand oksigennya atau kebutuhan oksigennya, kemudian timbalnya, kemudian kandungan timbal atau logam beratnya sudah sebesar apa, kemudian intensitas cahaya yang masuk. Nah, nanti kelima variabel ini akan kita coba visualisasikan di channel pada ThinkSpeak. Nah, pertama-tama kita akan membuat channel terlebih dahulu. Membuat channel, kita klik new channel kita tambahkan IoT monitor tambak saja, karena kita memang ingin memonitoring tambak. Nah, untuk deskripsi sendiri teman-teman bisa isi masing-masing, cuman untuk saat ini kita coba untuk kosongkan saja. Nah, di sini kita membutuhkan 5 field, yang mana salah satu kriteria ketuntasan tugas di sini adalah kita membuat channel yang mana spesifikasinya bisa menerima 5 variabel nilai sensor sekaligus. Nah, field 1 kita isi dengan suhu, yang kedua kita isi dengan pH, yang ketiga nanti kita isi dengan DO atau demand oksigen, yang keempat kita isi dengan timbal atau kandungan logam beratnya, yang kelima kita isi dengan cahaya. Nah, setelah kita isi semua field 1 sampai field 5, nanti ini adalah field untuk kita mengirimkan datanya. Setelah itu kita lihat di bawah teman-teman masih bisa isi secara bebas, ada link untuk mengoneksikan dengan GitHub kita atau link untuk external site dan yang lainnya. Nah, cuman untuk video kali ini saya coba untuk mengosongkannya saja. Nah, kemudian kalau sudah kita save channel. Nah, setelah kita selesai save channel, nanti visualisasi data akan muncul di chart pada field 1 hingga field 5 ini. Karena saat ini masih belum ada datanya, jadi masih kosong ya teman-teman. Bisa dilihat field 1 ini ada chart tentang suhu, yang mana variabelnya bergantung terhadap date atau tanggal atau waktunya. Kemudian ada pH, kemudian ada demand oksigen, timbal, dan cahaya. Nah, selanjutnya adalah kita ingin menjalankan program dummy pada Jupyter Notebook di sini, yang mana kita menggunakan kode program milik Pak Gigi yang ada di GitHub beliau, ada di sini di thingspeak.py. Nah, kalau begitu kita buat terlebih dahulu, karena notebook dari Jupyter Notebooknya kita pilih Python 3 karena kita menggunakan Python. Nah, setelah membuka kita akan masuk ke notebook dari Jupyternya sendiri. Nah, setelah itu kita langsung saja kita pertama harus menganalisa kode Python dari Pak Gigi ini. Di sini dapat kita lihat bahwa beliau menggunakan beberapa library yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini. Di antaranya ada http-lib2, urllib, time, request, dan lain-lain. Nah, setelah saya analisa, ternyata Pak Gigi ini membutuhkan hanya 2 buah library eksternal saja, yang mana adalah http-lib2 dan request. Nah, untuk itu kita perlu terlebih dahulu menginstal kedua library tersebut. Nah, pertama kita coba dulu untuk menginstal http-lib2 library-nya. Kita copy, kita masuk ke notebooknya, kita pilih atau kita ketik pip spasi install spasi si http-lib2 tersebut. Kemudian kita coba run. Nah, ini sedang proses instalasi. Masih berupa. Nah, ini sudah successful install, jadi sudah terinstall.
Nah, kemudian kita mencoba untuk menginstal yang kedua, yaitu request, library request. Kita ketik lagi pip install request. Nah, ini kita run. Kemudian sedang kita lihat masih proses instalisasi. Kita tunggu dan sudah selesai terinstall. Nah, berhubung ini sudah selesai terinstall, maka kita bisa clear all output saja supaya lebih enak dilihatnya. File kita clear output itu ada di all output, kemudian di clear. Nah, kemudian ini bisa kita hapus saja kode program yang tadi kita pakai untuk instalasi. Nah, setelah instalasi selesai, kita bisa langsung menggunakan kode yang dikirim yang ada pada GitHub Pak Gigi. Kita copy, kita paste di sini. Cuman di sini ada kriteria sebagai berikut. Nah, di sini dikasih notasi bahwa pastikan Anda sudah memodifikasi data yang dikirimkan sebanyak 5 variabel dan key yang didapat dari ThingSpeak. Nah, sebelumnya kita harus mengubah API key dulu. Ini API key masih punya Pak Gigi. Jadi kita ubah menjadi milik kita pribadi. Nah, bisa dilihat di ini channel kita, channel IoT Monitor Tambak. Kita ke API keys. Setelah itu kita lihat ini key-nya, key untuk write untuk menuliskan data. Nah, nanti ini key untuk read untuk membaca data dari thingspeak.com. Ini kita kopikan saja. Kita masukkan ke sini. Nah, setelah kita masukkan data ke sini, nama fungsinya kita ganti karena kita kan monitor, jadi bukan sensor jarak, tapi jadi sebenarnya ini opsional. Jadi teman-teman bisa ganti bisa enggak. Kalau saya untuk lebih relevan terhadap judul kita, jadi kita ganti saja menjadi monitor tambak. Ini juga kita ganti monitor tambak karena ini adalah pemanggilan function sebelumnya. Jadi ketika fungsinya kita ganti namanya monitor tambak, maka pemanggilannya pun harus kita ganti jadi monitor tambak. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini kode ini mengirimkan data ke 3 field sekaligus dengan nilai data yang tersimpan pada variabel data. Jadi untuk bisa membuat dia mengirim 5 field sekaligus, kita tinggal tambah 2 field saja. Ini sudah ada 1, 2, 3 field, kita tambah 2 field. Jadi ini kita copy, ini kita masukkan ke sini. Nah, jadi di sini kita ada field 1, field 2, field 3, dan field 4. Yang ini field 5. Nah, kalau sudah datanya pun ini kan masih sama. Sebenarnya teman-teman kalau seandainya menjalankan script ini, pasti teman-teman akan melihat data di sini di chart dari tiap-tiap fieldnya akan bernilai sama terus. Misal di cuplikan pertama, misalnya suhunya 8, maka yang lain akan bernilai 8 juga karena datanya itu hanya diambil dari variabel data ini doang. Jadi kalau kita ingin membuat datanya semua variatif, jadi tidak sama, kita tinggal membuat bahwa field 1 mengambil data dari variabel data 1, field 2 data 2, field 3 data 3. Nah, untuk itu maka kita bisa tulis terlebih dahulu field 1 ngambil data 1, field 2 ngambil data 2, field 3 ngambil data 3, field 4 ngambil data 4, dan field 5 tentu saja ngambil data 5. Nah, setelah itu ini variabel data ini kita perbanyak, jadi ada data 1, data 2, dan data 3 hingga data 5. Ini kita perbanyak saja. Kita copy dan kita paste. Nah, datanya pun kita ubah. Jadi data 1, data 2, data 3, data 4, dan data 5. Nah, ini sudah selesai pengerjaan scriptnya. Jadi kurang lebih seperti ini cara kerjanya. Mari kita langsung lihat bagaimana cara dia bekerja. Nah, kalau sudah ini tinggal kita klik dan kita run saja. Kita run. Nah, kirim data berhasil, connection failed. Kirim data berhasil. Nah, terus seperti ini. Coba kita lihat terlebih dahulu di monitoring tambak apakah ada nilainya. Nah,
Di sini udah ada nilainya 34, 246 dan yang lain. Nah, jadi satu hal yang perlu saya dan teman-teman ketahui bahwa terkadang walaupun kita masuk ke connection failed, jadi kode try yang di sini itu tidak dikerjakan, tetapi yang anehnya dia tetap mengirim data. Dia akan tetap mengirim data ke thingspeak.com melalui API. Jadi datanya tetap masuk walaupun script untuk try yang sebelah sini, connection request dan yang lain-lainnya itu tidak ada. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Semuanya juga sudah berjalan. Kita lihat monitoring tambak juga semuanya berjalan dengan baik. Semuanya mengambil data dengan beda antar cuplikan adalah sekitar 15 detik. Ini dari 0215 hingga 0230. Ini juga 0215, 0230. Jadi beda antar cuplikannya adalah 15 detik. Yang mana padahal kita mengirim data itu setiap script selesai ya? Iya. Nah, setiap detik, maaf. Nah, jadi walaupun datanya dikirim terus-terusan, tetapi tetap saja yang diterima adalah per 15 detik sekali. Nah, jadi kurang lebih begini Pak Gigi, Pak Rangga dan teman-teman sekalian. Silakan teman-teman yang ingin mencoba. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.